Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahila Fastbeat. Kali ini saya akan sampaikan masih kelanjutan dari materi tune up mesin EV. Tapi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada pemeriksaan baterai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa ini apa yang kita pelajari insya Allah mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemeriksaan pada tune up mesin EV diantaranya adalah pemeriksaan pada baterai. Oleh karena itu, yang pertama pastikan keselamatan kerjanya pada saat pemeriksaan baterai. Yang pertama adalah gunakan sarung tangan. Oke, pakailah sarung tangan untuk keselamatan kerja. Oke, selanjutnya adalah persiapkan kunci atau alat untuk melepas baterai, yaitu kunci kombinasi ukuran 10 dan kunci ring ukuran 10. Selanjutnya adalah melepas baterai, dimulai dari melepas frame atau pengikat dari baterai itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan melepas klem baterai pada terminal negatif. Ingat, yang pertama adalah lepas klem dari pol baterai atau terminal baterai pada terminal negatif. Baru setelah selesai dilepaskan, maka dilanjutkan dengan melepas klem pada terminal positif. Perhatikan cara melepasnya sebagai berikut. Oke, lepaskan klem pengikat dari baterai ini sebelum melepas klem pada terminal positif dan terminal negatif. Oke, berikutnya adalah melepas klem dari terminal negatif baterai. Dengan tujuan adalah ketika klem terminal negatif ini sudah dilepas, maka nanti ketika melepas di klem terminal positifnya, kemungkinan untuk terjadi short atau konslet adalah lebih kecil. Oleh karena itu, dahulukan dulu melepas pada terminal klem negatif terlebih dahulu untuk keselamatan kerja supaya terhindar dari konsleting. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya adalah melepas klem terminal positif. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya adalah mengangkat baterai dari unit. Oke.
dan dilanjutkan dengan memeriksa kondisi baterai, dimulai dari pemeriksaan kotak baterai. Apakah kotak baterai ini ada retak, ada kebocoran, atau kotak baterai ini juga mengalami mengembung, atau biasanya pada permukaannya ini ada cembung. Itu biasanya kondisi baterai sudah tidak layak. Pada baterai ini alhamdulillah ini kondisinya masih bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada retak, dan tidak mengembung pada permukaannya. Jadi kondisi fisik baterai ini pada kondisi yang baik. Berikutnya adalah memeriksa elektrolit pada baterai. Cairan elektrolit ini ada batasannya, yaitu tidak boleh kurang dari lower level, batas bawah, dan tidak boleh melebihi dari batas atas, yaitu upper level. Jadi kondisi cairan elektrolit yang paling baik adalah di antara lower level dan upper level. Coba kita cek pada masing-masing sel. Ini masih pada batas upper level, sehingga kondisi baterai ini masih cukup layak atau bisa disimpulkan baik kondisinya. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa ventilasi hole atau lubang ventilasi pada masing-masing tutup baterai. Dimana di sini jumlahnya ada 6. Kita lepas semua tutupnya, kemudian kita pastikan lubang dari fan hole-nya itu tidak tersumbat. Nah, di sini ini ada lubang kecil. Ini adalah sebagai ventilasi hole atau lubang ventilasi ketika baterai itu mengalami charging atau pengisian. Maka lubang ini tidak boleh tersumbat karena sebagai saluran keluarnya gas H2. Oke, selanjutnya kita tiup atau kita gunakan alat bantu spray gun untuk meniup sumbatan. Oke, sumbatan fan hole kita tiup dengan spray gun. Oke, hati-hati arah dari semprotan ini jangan sampai terkena kulit, karena di sini pada tutupnya ada cairan elektrolit yang itu sangat berbahaya untuk kulit. Oke, sudah cukup. Oke, sebelum tutup ini dipasang, maka kita lanjutkan dulu pemeriksaan terhadap berat jenis dari elektrolit. Berat jenis masing-masing sel harus kita periksa dengan alat yang namanya adalah hidrometer. Oke, ini adalah alat hidrometer yang berfungsi untuk memeriksa atau melihat berapa berat jenis elektrolit pada masing-masing sel. Oke, coba kita lakukan pemeriksaannya adalah seperti ini. Tekan dulu pada karet bagian atas dari hidrometer, kemudian celupkan pada ujungnya ke dalam sel elektrolitnya, lalu lepaskan hingga cairan ini masuk banyak dan
skala pembacanya ini bisa mengapung. Coba kita lihat, hasilnya adalah 1,250. Ini berarti menandakan bahwa cairan elektrolit pada kondisi bagus. Oke, cara memasukkannya kembali adalah tekan pada balon karetnya sampai semua cairan masuk kembali. Lepaskan, kemudian tekan lagi, masukkan lagi, lepaskan sampai cairan kembali naik. Oke, pastikan semua cairan itu kemudian kembali pada selnya dan jangan sampai ke bawah kemudian terkena kulit, karena akan sangat berbahaya sekali. Oke, selanjutnya adalah memasang tutup ventilasinya. Oke, berikutnya adalah memeriksa tegangan baterai, yaitu dengan menggunakan alat multimeter. Oke, ini alat yang digunakan untuk memeriksa tegangan. Ada dua kabel. Untuk warna merah ini digunakan untuk probe positif, ya, probe positif. Kemudian untuk warna hitam itu maka dipasang untuk sebagai probe negatif. Oke, seperti ini. Kemudian pastikan selektor ini pada DC 50. Oke, seperti ini. Karena yang akan kita ukur adalah baterai sebagai arus DC. Kemudian karena tegangan baterai ini adalah maksimal 12 volt, maka alat ukur yang kita gunakan adalah DC 50 volt. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Sebelumnya pastikan dulu kondisi jarum penunjuk ini adalah kondisinya pada angka 0 atau sudah terkalibrasi. Jika belum terkalibrasi, maka di sini ada baut penyetel supaya jarum ini lurus dengan 0. Oke, karena ini sudah terkalibrasi sehingga selanjutnya kita gunakan untuk mengukur. Oke, yang merah ini adalah ke terminal positif, yang hitam ke terminal negatif. Oke, hasilnya adalah 12 volt. Hasil pengukuran baterai tadi tegangannya adalah 12 volt, sehingga kesimpulannya adalah kondisi baterai tersebut masih dalam keadaan baik atau layak. Selanjutnya adalah memasang kembali baterai
ke unit atau ke mobil dengan cara memasang dulu positif baterai, baru kemudian yang terakhir adalah memasang klem negatif baterai. Oke, selanjutnya adalah memasang klem pengikat Oke, sudah cukup kuat. Selanjutnya adalah memasang klem positif baterai. Oke, tutup karet pelindungnya dipasang. Kemudian yang terakhir adalah memasang klem negatif baterai. Oke, ini klem sudah terpasang dengan kuat. Oke, kemudian rapikan alatnya. Lepas sarung tangannya. Baik, demikian tadi prosedur pemeriksaan baterai pada materi tune up mesin EV. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Video berikutnya akan kita lanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Bagi yang baru bergabung, silakan Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Semoga channel ini bisa memberikan konten-konten materi yang lebih bermanfaat bagi kedepannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.